Nah, ayo kita tadi nyala ya, sekarang mati. Iya, halo. Ayo kita menyemangati kita. Tadi sholawat ya Rabbi bil Mustafa, sekarang kita Mars Ujeng Center. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada daun salam di atas ketoprak, jauh salamnya belum kompak. Yang jauh salam kompak, mudah-mudahan utangnya lunas. Ya Allah, ini bukannya jauh salam, berbengong baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Amin ngapa? Amin. Karena itu kan menjadi doa itu. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Semoga Allah menjadikan Indonesia negeri yang baik-baik selalu gitu. Artinya negara kita sekarang kurang baik-baik. Mudah-mudahan dengan doa itu negara kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kurang salawatnya. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para ummahat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di rumahnya Allah dengan niat ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita niatnya dunia, kita gak akan dapat apa-apa. Ingat, niat itu yang utama. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung niatnya. Amal kita sekarang ngaji, kalau niatnya bukan ngaji, nggak dapat pahala. Tapi kalau amal kita ngaji, niatnya ngaji, insya Allah dapat pahala. Dan bukan hanya pahala, ingat, segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan akan berdampak kepada kita. Siapa tahu kalau yang kagak ngaji, dia kagak dapat rizki pagi hari ini. Benar apa benar? Sedangkan yang ngaji dapat rizki hari ini. Apa yang pertama? Air 1 gelas. Itu rizki dari Allah tuh. Kalau ngaji dapat, kalau nggak ngaji dapat apa kagak? Ya. Kagak, beli dia, kan gitu ya. Terus dapat kue, itu kue apa sih tuh? Ya Allah, dikit amat tuh kuenya. Masya Allah. Kali kebagian satu biji itu ya, bagian kayak itu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kebagian ya gitu ya. Ya itu kan rizki dari Allah, benar apa benar? Iya rizki. Yang kagak ngaji dapat kagak dia? Ada. Maka ini yang ngaji insya Allah dapat rezeki dari Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini nemu duit di jalanan 1 gepok. Kenceng ya. Makanya mudah-mudahan kalau niatnya benar, hatinya benar, amalnya benar, insya Allah Allah sayang sama kita. Jangankan kita minta, Allah kagak kita minta saja, insya Allah Allah berikan kepada kita. Yang kita kagak minta, contohnya apa? Misalkan anak, kita kagak minta anak. Coba minta anak gak pernah. Ya Allah berikan saya anak, gak pernah itu. Tapi tiba-tiba setahun nikah punya anak, iya gak? Itu gak bikinnya kagak sengaja, ya kan dia. Nah jemaah sekalian yang berbahagia, makanya rizki itu banyak sekali karena amal soleh kita. Jangan sampai kita melupakan nikmat dari Allah karena keburukan kita. Bisa berapa ini? Karena banyak orang yang melakukan keburukan sehingga dia lupa tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya dia melakukan keburukan sampai akhirnya Allah cabut nikmat yang ada pada diri dia, baru dia banyak bertaubat, baru dia menyesal, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Ada nggak orang yang begitu? Banyak. Waktu kaya lupa, waktu susah ingat sama Allah. Ada nggak yang begitu? Makanya kita sekarang yang sedang kaya sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, kita banyakin doa terus sama Allah. Banyakin kesyukuran sama Allah, mudah-mudahan kita ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah,
Kemarin kita itu sampai ke pembahasannya, masih lanjut kepada cerita bagaimana Allah menciptakan Muhammad, Allah menciptakan Rasulullah SAW dan menciptakan yang lainnya dari nurnya Sayyidina Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma amarallahu ta'ala kullal arwah liyanzuru ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap arwah. Jadi arwah-arwah yang Allah ciptakan ini bukan di dunia, Bu. Di sana masih di atas, ya. Kalau kita ngomongin atas itu maksudnya adalah sesuatu kemuliaan. Jadi kalau misalkan kita ditanya Allah di mana? Jawabnya di atas. Boleh dibilang boleh, boleh juga dibilang kagak. Kenapa? Karena Allah dibilang atas, maka dengan kemuliaannya Allah. Saya mau tanya sekarang, orang-orang yang mulia adanya di bawah apa di atas? Di atas. Maka kita selalu bilang Allah adanya di atas. Karena Allah mulia. Nah, tapi ada juga yang mengatakan kita nggak boleh mengatakan Allah di atas, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah kalau di atas berarti Allah menempati suatu tempat, dan Allah tidak boleh menempati suatu tempat. Kalau Allah menempati suatu tempat berarti Allah butuh dengan tempatnya, dan Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Yang membutuhkan tempat hanya makhluk. Benar apa benar? Ada orang naik motor, motornya kecil, orangnya gede. Kira-kira pas apa kagak? Enggak, karena manusia butuh tempat. Begitu. Maka kalau misalkan Allah nggak boleh disamakan. Nah, itu pendapat para ulama yang berbeda-beda. Tapi buat kita mengambil kebaikannya saja, Allah di atas itu maksudnya bukan Allah mengambil tempat, maksudnya kita menempatkan Allah setinggi-tingginya dengan kemuliaan yang Allah miliki. Betul? Nah, begitu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, Allah memerintahkan setiap arwah liyanzuru ilaiha, untuk melihat kepada bentuknya Nabi Muhammad ketika diciptakan oleh Allah SWT. Jadi bentuknya Nabi Muhammad itu kelihatan. Arwah itu yang bakalan jadi manusia di alam dunia ini disuruh ngelihat arwahnya. Lalu dari setiap arwah yang ngelihat itu, man ra'a ra'sahu, ada arwah yang ngelihat kepalanya Nabi Muhammad. Tuh. Jadi ada arwah atau ruh yang waktu itu belum ada jasadnya, ruh saja. Kita dulu sebelum ada jasad, ruh doang, Ibu. Nanti pun jasad ini akan hilang, ruhnya kembali kepada Allah. Ingatin ya, saya ulangi lagi nih. Kita sebelum ada jasad adanya ruh, ruhnya doang. Ruhnya si Samit ada nggak sebelum jasadnya? Ada. Di sono sama Allah. Lalu setelah ada jasadnya, diciptakan jasad, datanglah ruh sama jasad ke alam dunia ini. Ketika kemudian selesai jatah umurnya di alam dunia ini, maka jasadnya hancur, ruhnya kembali kepada Allah. Makanya nggak ada istilah setan gentayangan, nggak ada itu dalam Islam. Percaya apa kagak setan gentayangan? Percaya apa enggak? Beneran. Makanya kalau dalam Islam nggak ada setan gentayangan, nggak ada itu. Itu pocong mumun, nggak ada pocong mumun, nggak ada. Tahu pocong mumun? Itu nggak ada itu. Ya. Kan pocong mumun ceritanya begini kan, dia pacaran sama pacarnya, lalu kemudian mau dikejar-kejar sama orang yang suka sama si mumun, kan begitu ya. Ternyata pas mau dikejar-kejar ketabrak mobil truk gitu kan ya. Terus mobil truk, truknya kabur, lari kan begitu ya. Akhirnya ditemukan sama seorang, akhirnya dikuburin. Yang nguburinnya si Mandra kan begitu ya. Bener ya? Nah, kok apa jadinya gue ya? Masya Allah. Tuh, jadi pocong yang namanya pocong itu bukanlah orang yang telah mati, bukan. Saya ulangin Bu ya. Pocong itu yang kita takutin hari ini bukan orang yang telah mati, sebab orang yang telah mati tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Dia sudah kembali kepada Allah. Dan sekalipun dia datangnya dengan tidak menakut-nakuti. Karena ada dalam keterangan lain, setiap malam Jumat itu ruh-ruh kita, arwah-arwah kita itu pada datang ke rumahnya. Misalkan misalkan ente bapak masih ada apa orang? Ada. Mak adalah komplit rumah. Madinah misalkan Madinah nih. Emaknya kan udah nggak ada ya. Emaknya nggak ada, itu bisa jadi malam Jumat ngelongok dia.
Nah, itu si Dina lagi ngerumpi itu, bukannya ngaji Yasin malam Jumat tuh. Iya misalkan begitu. Ini contoh lah. Contoh doang, ini contoh supaya bisa difahami kan begitu ya. Contoh. Itu kalau misalkan nih ruh ini, kalau misalkan ruhnya ini ngelihat anaknya dalam keadaan soleh, solehah, ruh ini pulang dengan membawa kebahagiaan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat anaknya dalam keadaan maksiat, dalam keadaan perbuatan dosa, ruh ini akan menangis. Makanya kadang-kadang anak lupa sama orang tua. Akhirnya bapak sama emak datang ke rumah ngelongok anaknya. Anaknya malam Jumat bukannya baca Yasin, malah nonton TV dari maghrib sampai jam 11 malam. Ada nggak yang begitu? Banyak orang anak. Tuh ya. Makanya kalau misalkan kita sekarang udah tahu malam Jumat khususin baca Quran. Kalau nggak malam Jumat, Ustaz saya bisa malam Senin, boleh malam Senin. Ustaz malam Senin tapi nggak apa-apa. Yang ratusan ayat kalau bisa dua-duanya. Yasin dibaca maghrib, nanti Al-Kahfinya dibaca Isya. Insya Allah kalau dua-duanya diamalkan, insya Allah malam Jumatnya menjadi malam keberkahan bagi kita. Amin. Ini malam Jumat yang ingat bukan ngaji Quran. Apa Bu? Bu. Malam Jumat yang ingat apa selain baca Quran nih Bu? Apa? Sunnah. Ya udahlah paham ya. Nggak usah dijelaskan ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia. Iya udah paham. Nggak usah dikasih gambar juga ya. Nah jamaah sekalian berbahagia. Jadi kata kitab ini dikatakan orang yang melihat kepalanya Rasulullah SAW ketika belum ada di alam dunia ini, masa dikasih tahu wujudnya Nabi Muhammad saja, arwah-arwah itu melihat kepalanya. Kata kitab ini, fasara khalifah. Maka orang atau arwah yang melihat kepalanya Nabi Muhammad nanti di dunianya dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi sultanan, menjadi raja Ibu. Jadi kalau sekarang tuh Pak Jokowi jadi presiden, itu dulu di zaman dulunya sebelum dia ada di alam dunia, kata Allah dia itu ngelihat kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang ngelihat kepalanya siapa-siapa aja Bu? Jokowi. Terus apa lagi Bu? Soeharto, apalagi Habibie, ya SBY, Soekarno, ya begitu ya. Itu tuh Megawati, ya. Oh perempuan banget temannya ngebela. Ya Megawati. Pokoknya yang pemimpin-pemimpin itu kata kitab ini dulunya di zaman dulunya ketika belum ada jasadnya, dia arwahnya, ruhnya melihat kepalanya daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian ada yang melihat kepala, ada. Lalu wa minhum man ra'a jabhatahu, dan ada juga di antara arwah-arwah yang disuruh melihat Allah kepada bentuknya Nabi Muhammad, ada yang melihat jabhatun itu apa namanya? Kening. Apa Bu? Kening. Keningnya dilihat. Keningnya Nabi Muhammad dilihat, kelihatan. Ketika itu lalu ditakdirkan oleh Allah yang melihat keningnya, fasara amiran, dia akan menjadi amir Ibu. Amir itu si ini ya, Pak Amir ya. Bukan. Amir itu bahasa Arab. Amir itu artinya sama, pemimpin juga. Cuma kalau amir itu dia pada pemimpin satu kelompok. Bukan bainal khalaik, tapi bainan nas. Pemimpin satu kelompok Ibu. Makanya ketika itu ada sahabat Nabi yang dikatakan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Jadi beda nih, khalifah, sultanan sama amir.
Tapi maknanya sama pemimpin, cuma fungsinya yang berbeda-beda. Ada yang satu kelompok, ada yang menyeluruh. Itu bahasa Arab begitu, Bu. Gampang apa susah, Bu, bahasa Arab, Bu? Woi, gampang apa susah? Pengen gampang ya, Bu, belajarnya. Mondok, Bu, mondok pesantren, pasti bisa gampang. Kan gitu ya. Bisa ya? Udah tua ya semua ya. Tapi gini, Bu, ada ide gagasan saya, kalau nanti tercapai mudah-mudahan ada gagasan saya itu, kalau misalkan orang tua pengen pintar, apakah sudah tidak ada waktu? Siapa bilang? Ada pesantren, gagasan terbaru ini, gagasan ada orang di luar juga udah bikin, namanya pesantren Manula. Tahu nggak pesantren Manula? Pesantren khusus buat orang-orang yang tua doang. Benar, serius ini. Ada itu, misalkan dia sudah tua tapi pengen belajar agama, yaudah di pesantren itu belajarnya. Gitu. Kayak misalkan nenek-nenek sama aki-aki, jadi santrinya nenek-nenek sama aki-aki, itu belajar nenek aki-aki di pesantren. Sampai dia menghembuskan napas yang terakhir di situ. Jadi pesantren Manula tuh konsepnya begitu. Kira-kira bagus nggak begitu, Bu? Bagus, daripada dia main tingtong tua-tua ya begitu ya. Enggak, saya mah bukan orang sini, bukan orang mana tuh. Begitu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, nih ya. Lalu kemudian wa minhum man ra'a ainahu, dan ada arwah-arwah yang melihat matanya Nabi. Matanya Nabi fasara hafizan li kalamillahi ta'ala. Maka orang-orang yang melihat matanya Nabi, arwah yang melihat matanya Nabi, dia di dunianya menjadi hafiz Al-Quran, dia di dunianya menjadi penghafal Al-Quran. Tuh. Jadi kalau misalkan anak ibu nanti ada yang jadi hafiz, amin apa gitu, Bu? Hafiz ngerti nggak, Bu? Penghafal, itu juga bahasa Arab, Bu. Makanya Islam itu cenderung kepada Arab semuanya, karena memang bahan dasar bahasanya yaitu adalah Arab. Kitab sucinya adalah berbahasa Arab, maka jangan alergi dengan bahasa Arab. Kata hafiz itu adalah isim fa'il dari kata hafaza yahfazu, hifzan tahfizan wa mahfazan fahuwa hafizun wa dzaka mahfuzun, ihfaz la tahfaz, mahfazun mihfazun. Paham Ibu? Sampai situ paham? Paham ya? Enggak, kalau nggak paham saya ulangin lagi nih. Apa Ibu saya suruh ulangin ucapan saya tadi? Ulangin ya. Siap ya? Hafaza yahfazu terus itu emang kalau tasrif itu adanya di pesantren, Bu, sebenarnya. Kalau di pengajian umum ya kagak ada, karena kalau pengajian umum dikasih yang model begitu berat, Ibu, biasanya. Orang jangankan pengajian umum dikasih yang kayak gitu, Bu, dikasih yang sedikit berat saja dia agak susah untuk menerimanya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, jadi orang yang melihat bentuk matanya Nabi, itu dia ditakdirkan di alam dunianya menjadi penghafal Al-Quran. Wa minhum man ra'a, dan siapa yang melihat alisnya Nabi, ini, Bu, alisnya Nabi, fasara, alisnya Nabi, dia nanti akan menjadi orang yang apa nih? Nakos ini ya, contohnya nih. Orang yang apa sih namanya itu? Mengukir. Jadi dia ahli ukir. Makanya orang yang punya alis biasanya suka diukir, Ibu ya. Benar nggak, Bu? Ya. Nah, Ibu punya alis, diukir apa kagak alis ya? Lebih mengukir mana? Mengukir alis apa mengukir cinta, Ibu? Dua-duanya. Ini kayaknya udah nggak punya rasa cinta sama laki kayaknya nih. Orang Sabanari udah pada berantem bayar ini dia. Seperti gini, Bu nih. Cinta itu bukan hadir dengan sendirinya, tapi cinta itu harus kita hadirkan. Ini boleh nih, Bu, jadi kata-kata bijak nih, Bu ya. Jangan mencari cinta, tapi buatlah cinta. Karena dengan membuat cinta akan tumbuh rasa cinta. Kalau cinta itu lebih tinggi dibanding sayang. Kalau sayang itu ke semua orang, Ibu. Tapi kalau cinta jangan sembarangan. Bahaya nih. Laki orang dicintain lagi. Kalau sayang ke laki orang boleh. Sayang, kita sayang sama dia, kita sayang sama semuanya. Kan begitu ya? Sayang ke semua orang boleh. Tapi kalau cinta khusus. Dengerin. Cinta diumbar.
Makanya nggak boleh mengumbar cinta, tapi mengumbar kasih sayang boleh. Kita harus berkasih sayang. Misalkan Ustadz kasih sayang sama jamaahnya, boleh. Tapi Ustadz mengumbar cinta sama jamaahnya, boleh apa kagak? Ada omelin bininya dia. Iya. Makanya beda antara cinta dengan kasih sayang. Tapi begini, kan dalam rumah tangga itu ada cita-cita yang paling kita idamkan semenjak kita menyatakan diri kita sebagai seorang istri. Kan ketika qabiltu nikah, saya terima nikahnya si fulanah, misalkan begitu. Saat itu kita punya cita-cita dalam keluarga kita apa? Sakinah, mawaddah, dan jadi ibu, yang namanya keluarga itu tenang dulu, tenang. Tenang ibu, bukannya duit dulu, bukan. Woi dengerin nih, woi, ini mah kalau ada duit baru tenang keluarga. Enggak ada duit berantem mulu keluarga. Ada yang begitu kan, ada ya? Iya. Yang pertama tenang dulu. Kalau udah tenang, mau ada duit, mau kagak ada duit, enak keluarga adem. Bener apa bener? Iya. Nah itu, dengerin. Orang yang tenang, keluarganya tenang, ada duit, enak, bahagia. Nggak ada duit, dia tenang, qanaah. Kasarnya begini, biarkan saya, kalau misalkan saya kagak ada makanan hari ini, maka saya niat, nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa hari ini. Begitu. Orang yang tenang keluarganya. Ada nggak yang begitu kalau kagak punya makanan pada puasa? Ada nggak? Ada yang ada ngutang ya gitu. Tukang sayur diberhentiin, sergap banget. Bang, berhenti bang, saya mau belanja. Diambilin semuanya. Ada bayam, ada ikan, ada tetelan, dikeluarin semua. Bang, hitung bang, jadi berapa? Jadi 50.000 po. Oh ya udah bang. Bang, catat ya sama kemarin. Itu kira-kira begitu bu. Bagus apa jelek begitu? Boleh bu, sekali boleh. Tapi kalau berkali-kali, kira-kira tukang sayur itu diberhentiin ibu, mau apa kagak bu? Jadi ini menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang tidak benar bu. Kalau misalkan sakinahnya dilupakan. Jadi keluarga itu tujuannya pertama sakinah. Yang kedua mawaddah. Kalau udah tenang, tujuannya apa? Cinta. Nyanyi keluarga itu harus cinta ibu. Kalau nggak cinta bahaya. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Makanya istri kadang-kadang minta dicerai sama suami, dia bilang, bang, ceraiin gua bang. Abang, gua udah nggak kuat sama lu bang, pipi gua udah kagak kuat bang, pipi gua. Emang apa neng pipi lu nggak kuat? Gua ditamparin gua sama lu bang, begitu bang. Pantat gua udah nggak kuat bang, emang apa? Pantat gua tendangin bang sama lu bang. Udah bang, sekarang gua udah nggak cinta lagi sama lu, ceraiin gua sekarang. Jadi kalau udah nggak ada rasa cinta, bahaya rumah tangga. Kan begitu. Maka cinta itu dipupuk. Nah kemudian yang terakhir baru rohmah. Rohmah itu kasih sayang. Sakinah nggak ada, cinta nggak ada, kasih sayang terakhir harus ada. Kenapa? Kalau udah nenek-nenek sama kaki ilok masih pada cinta apa itu dia? Ada. Nenek-nenek ngomong gini, Kong, gua cinta banget sama lu Kong. Sini siapa sih engkongnya ngomong, iya nih gue kayak cinta banget sama lu gitu deh. Nah nggak ada. Cinta itu batas waktu masih muda doang. Nih kayak ibu mungkin masih punya rasa cinta sama suami, tapi ketika sudah masa tua udah nggak ada rasa cinta. Yang ada adalah kasih sayang, atau bahasanya udah bang kita jadi teman hidup dah, kan begitu, sampai tua bersama, bahkan kalau bisa meninggal bareng-bareng, kan begitu ya. Ada yang cita-cita meninggal bareng-barang? Ada. Ente mau kalau laki mati ente ikut mati juga? Enggak begitu, enggak. Konsep cinta tuh enggak begitu. Enggak, bukan Romeo Juliet, itu mah Tuan Adolf Peter sama Nyai Dasima itu. Tahu enggak Nyai Dasima? Yang film film Nenek Lampir. Tahu kan? Ya Adolf kan lagi sakit, mau mati. Nyai Dasima suruh minum racun biar mati bareng-bareng, kan begitu. Terus dia dihidupin itu jasadnya sama Nenek Lampir. Ya kan ya, temenin sama si Grandong, kan begitu ya. Musuhnya sayembara, kan gitu ya. Ya, Pak Ustaz ini mah ngikutin supaya pemahamannya nyambung. Bukan berarti saya
Lah Ustadz juga emangnya nggak kayak, Ustadz juga manusia sama baik. Dia butuh hiburan, benar apa benar? Cuma kalau nyawer Ustadz nggak berani, gitu lah mudah. Ustadz diomelin. Enggak, kurang bagus soalnya kalau misalkan nyawer itu, mohon maaf nih, mau nyawer ya. Ngomongin nyawer, selain nyawer itu kagak bagus, ngurangin duit juga kan begitu. Lah mendingan hemat daripada duitnya buat nyawer, mendingan buat sedekah. Benar apa benar? Daripada nyedekahin artis dangdut, mendingan nyedekahin anak yatim. Benar apa benar? Nah begitu maksud saya. Nggak bagus kalau misalkan ya ini mah apa? Ada. Allah. Ustadz di sebuah provinsi, di sebuah kabupaten apa? Bekasi. Di sebuah kecamatannya apa? Cibitung. Di sebuah kampung apa? Nggak tahu. Namanya Ustadz siapa? Ya Allah. Udah Bu, emang ngaji mah begini aja Bu, jangan serius-serius amat ya Bu ya. Kalau ngaji serius mengantuk ya Bu ya. Iya. Enggak Bu, saya nggak pernah nyawer alhamdulillah. Tapi kalaupun nyawer paling ngaji Quran. Misalkan ada qori yang baca Qurannya bagus, nah baru saya sawer. Tapi sawernya ya sopan gitu kan. Qori kan boleh juga Bu. Karena misalkan qori boleh disawer, atas dangdut boleh disawer, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah cara nyawernya sopan atau enggak kan begitu. Kalau cara nyawernya dangdut kan di awur-awur ya. Cara nyawernya qori jangan di awur-awur. Kalau bisa taruh Ustadz ini ya, tuh gitu. Sopan. Kalau artis dangdut ngasihnya 10.000, kalau Ustadz ngasihnya 200.000, gitu. Sekalinya nyawer, kan Ustadznya kaya, iya nggak? Maafin saya nih, Ustadz itu harus kaya. Kalau Ustadz miskin gak usah jadi Ustadz. Saya ulangin. Woi dengerin nih. Dengerin. Enggak, sebab kalau Ustadznya miskin itu cerminan agama. Saya ulangin, cerminan agama. Kalau Ustadznya naik sepeda butut jelek jalan kaki, itu Ustadznya dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Maka Ustadz itu harus berpenampilan keren, bermobilnya keren, semuanya keren. Pas ceramah pasti dengerin sama orang yang ngedengerin. Benar apa benar? Maka yang di baju ini juga nih nggak sama ibu-ibu nih. Nah ini baju mahal. Saya alhamdulillah kalau urusan baju ada desainer saya yang suka datang ke sini. Kalau beli baju pasti sama dia, karena baju konser sama baju sehari-hari beda rasanya kan begitu ya. Makanya kalau ustadz-ustadz yang biasa itu ngisi di beberapa tempat dakwah, dia bajunya khusus, nggak ada sama dengan jamaah. Tiba-tiba misalkan ustadz sama baju sama jamaah, ustadz yang maju ke panggung, ada jamaah terlambat bajunya sama sama ustadznya. Malu nggak tuh ustadz yang di panggung? Malu. Makanya bajunya harus sama, nggak boleh baju ini nggak ada di pasaran. Tuh ada baju ustadz kayak koko namanya koko apa tuh sekarang? Yang ini apa koko apa sekarang? Rabani ya. Ustadznya pakai koko Robani, jamaah juga pakai koko Robani lagi, lah sama itu, nggak bagus. Jadi dakwahnya kagak masuk. Makanya ustadznya kalau bisa harus pakaiannya berbeda dengan jamaahnya. Paham ibu? Ya, makanya saya nggak sama pakaian sama ibu. Ibu pakai kerudung, saya pakai peci. Gitu ya. Nah jamaah sekalian berbahagia. Tuh, saya lanjutkan. Ini lanjut apa kagak nih? Woi, lanjut ya. Ini masih banyak sebenarnya nih. Masih satu kitab lagi nih, banyak ya? Terus aja ya. Sampai aus ya. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan. Lalu kemudian ketika man ra'a udunaihi fasara mustami'an wa muqabbilan. Dan arwah-arwah yang melihat kupingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasara mustami'an, dia akan menjadi pendengar yang setia. Dia akan menjadi orang yang suka menerima nasihat dari orang lain. Tuh, jadi orang yang dulunya ruhnya itu ngelihat daripada kupingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi pendengar yang setia. Kan ada anak-anak yang suka ngedengerin kalau kita ngomong ya Bu. Ada nggak anak yang begitu Bu? Ada. Ini kayaknya anak gua kok ngomong kedengerin aja, nggak pernah ngebantah nih anak ini.
Nah itulah mungkin dia di ruhnya dulu, arwahnya itu suka ngelihat daripada telinganya Rasulullah SAW. Lalu kemudian, wa minhum man ra'a khaddaihi fasara muhsinan wa akilan. Lalu ada juga ruhnya itu yang melihat pipinya Nabi, maka pipinya Nabi dilihat, di dunianya dia menjadi orang yang baik dan orang yang berakal. Orang baik dan juga orang yang berakal. Itu kalau ketika di sononya dia ngelihat pipinya Rasulullah SAW. Wa minhum man ra'a syafataihi fasara waziran, dan dulunya dia melihat daripada lisannya Nabi SAW fasara waziran, dan dia nanti akan jadi seorang menteri. Menteri ibu, menteri kita kan banyak nih ya di pemerintahan. Nah, berarti yang jadi menteri itu dulunya waktu zaman dulu dia masih jadi Allah, dia melihat daripada lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bibirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian wa minhum man ra'a anfahu, dan dulunya dia yang melihat hidungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fasara hakiman wa tabiban. Dia di dunianya menjadi seorang hakim dan seorang dokter. Seorang hakim dan seorang dokter. Wa minhum man ra'a famahu, dan di antara mereka ada yang melihat daripada mulutnya Nabi di sono, maka di dunianya dia menjadi seorang yang ahli puasa. Wa minhum man ra'a sinnahu fasara husnul wajhi. Maka siapa orang yang melihat giginya Nabi di sono, maka dia nanti di dunianya menjadi orang yang ganteng wajahnya. Ganteng apa bu? Wajahnya. Mirrijal wan nisa, dan cantik juga kalau dia seorang perempuan. Wa minhum man ra'a lisanahu, dan siapa yang melihat daripada lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fasara rasulan baina salatin, dia nanti akan menjadi seorang utusan. Wa minhum man ra'a halqahu fasara wa'izan wa nasihan wa muadzinan, dan siapa yang sononya dia melihat daripada tenggorokannya Nabi, maka dia akan menjadi seorang di dunianya seorang yang suka memberikan mau'izah. Mau'izah itu ceramah ibu. Ya, berarti si Samit ini dulunya di sono ruhnya ngelihat apa nih bu? Tenggorokan. Dia tenggorokan. Wa nasihan, dan dia suka menasihati. Wa muadzinan, dan dia tukang adzan di dunianya. Tuh ibu, jadi ada takdir yang hari ini yang terkait dengan ketika kita di zaman dahulu ketika belum diciptakan di alam dunia. Wa minhum man ra'a lihyatahu, dan siapa yang melihat jenggotnya Nabi dulu fasara mujahidan fi sabilillah, maka di dunianya dia menjadi seorang mujahid fi sabilillah. Wa minhum man ra'a unuqahu fasara tajiran. Nah ini bu nih. Dan ada orang yang dulu ngelihatnya adalah lehernya Nabi, maka di dunianya dia menjadi seorang pedagang. Seorang apa bu? Pedagang. Tajir, seorang yang kaya raya. Maka kalau ada orang yang kaya, dulunya ngelihatnya adalah punuknya atau lehernya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini udah jam 9 ya bu ya. Udah bu, sampai sini aja bu ya, jangan lama-lama bu ya. Udah sini aja bu, udah. Besok kita lanjutkan ya. Ini yang lain pada kemana ibu? Semoga disembuhkan oleh Allah SWT ya. Karena emang sekarang ini musim ini bu apa? Pancaroba, pergantian musim dari panas ke musim hujan. Udaranya panas banget, tiba-tiba adem kan begitu. Mudah-mudahan sehat selalu, dan ingat ibu, kesehatan yang namanya kesehatan itu dari Allah, yang namanya penyakit juga dari Allah. Syukurin aja ibu, insya Allah nanti akan waktunya sembuh dengan sendirinya, tapi dengan usaha ya bu ya. Ada banyak orang yang begini bu, orang sakit ngeluh, tapi ketika sehat ngeluh. Banyak yang salah. Saya nggak ngomong orang salah ya enggak ya.
Karena yang berjuang ulama Bu dulu. Di Bekasi ada namanya Al-Mukarram wal Mukhtaram almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Di ujung selatan ada Kiai Nawawi, Kiai Jahari. Kiai yang merdekakan negara ini bukan artis yang diundang, yang dapat duit artis. Kiai aja kagak diundang. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nih bahaya nih. Bahaya ini. Tapi alhamdulillah ada sebagian masyarakat kita yang ketika 17 Agustusan yang diundang kiai ada. Ya, kayak saya kemarin ngisi di perumahan Bercendana yang di Ustadz. Jadi artinya ada masyarakat kita yang sadar bahwa kita harusnya adalah isi dengan hari kemerdekaan itu dengan kebaikan, bukan dengan hura-hura gitu ya, bukan dengan hura. Ingat ya, filosofi, tahu nggak Ibu filosofinya Pajak Pinang? Tahu nggak filosofinya? Ya. Itu filosofinya menggambarkan perjuangan meraih kemerdekaan dari bawah, ya kan? Ya. Diinjak orang yang paling bawah, naik lagi ke atas, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Makanya di ujung di atas itu biasanya ada bendera merah putih. Itu sebenarnya filosofi meraih kemerdekaan. Sekarang saya mau tanya coba, filosofi permainan filosofi ngundang artis dangdut, kira-kira apa filosofinya buat kemerdekaan? Apa? Oh, ada? Ya, pada nyawa. Astagfirullahaladzim. Kalau perlombaan itu ada filosofi masing-masing. Contoh, tarik tambang itu filosofi, Bu. Kekuatan mana? Kekuatan lebih kuat mana penjajah apa lebih kuat mana kita? Gitu dengan penjajah. Filosofi juga. Ada filosofinya. Jadi kalau misalkan ada 17 Agustusan undang dangdut, ini kayaknya enggak sesuai gitu. Jauh gitu. Makanya saya katakan, ayolah kita kembali kepada yang benar. Karena bangsa ini dulu pernah maju dan sejahtera, Ibu. Dulu kita kayaknya bensin itu sangat murah. Benar Pak benar? Ya. Sekarang mahal apa murah? Gitu ya. Dulu kayaknya minyak tanah murah banget. Sekarang murah apa mahal? Mahal. Udah gitu ada gas penggantinya. Sekarang mahal apa murah? Udah Ibu jadi gak usah masak aja udah. Ya. Makanya ibu sekarang pada jarang masak. Seringnya apa? Seringnya beli lauk mateng. Itu karena gasnya mahal apa malas masak Ibu? Jujur berarti ya. Nah, itu saja Ibu ya. Ada pertanyaan nggak Bu? Cukup ya? Nggak ada ya? Jelas semua, jelas ya? Salam sama yang nggak ngaji ya. Insya Allah minggu depan harus ngaji ya. Biar kita bersama-sama lagi, berjamaah lagi. Begitu Ibu ya? InsyaAllah minggu depan pada sehat, mudah-mudahan yang pada susah biar jadi gampang rezekinya kan gitu ya. Yang miskin selalu kaya kan gitu ya. Kayaknya seperti orang kaya begitu Ibu ya. Kayak seperti orang kaya itu gini maksudnya Bu nih. Kayak seperti orang kaya itu dia banyak duit tapi mau kaya. Apa buktinya? Nabi setiap pagi itu bersedekah. Apalagi hari Jumat, bersedekah Nabi, bersedekah. Itu artinya kita diajarin kaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah itu saja Bu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat buat tangan kita ikhlas. Nah doa yang diangkat tangannya Allah menolaknya pun tidak mau Ibu, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد
walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya Ibu, salam juga bagi orang-orang yang mau ngaji di sini gratis Ibu ya. Ingat ya, ngaji gratis. Jadi Ibu kalau misalkan ada tetangga, ngaji sono nggak usah bayar gitu ya. Ngajinya gratis. Jadi kalau misalkan kita ngajinya gratis, apa yang jadi alasan bagi kita? Benar nggak Bu? Kalau ngajinya bayar, berarti itu ada alasan, ngajinya bayar, saya nggak punya duit. Tapi kalau ngajinya gratis, nggak ada alasan. Maka ajak siapapun yang pengen ngaji untuk melakukan pengajian. Kenapa? Karena kita ketika ngajak orang ngaji dan dia ngaji, kita dapat 2 pahala Ibu. Mithlu ajrin fa'ilihi, pahala yang sama seperti orang yang ngaji. Artinya Ibu dapat 2 pahala. Kalau 2 orang Ibu ajak berarti dapat 3 pahala. Kemudian ngajak 4 orang berarti 4 pahala, 5 sama Ibu yang ngajinya. Masya Allah. Semakin banyak ngajak orang, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Maka saya dalam hal ini minta doa kepada Ibu, semoga saya istiqomah, karena apapun yang saya lakukan pengennya sih liwajihillah. Liwajihillah. Liwajihillah ngerti gak Bu? Liridhoillah, ngerti gak Bu? Kita doanya semoga saya istiqomah, karena ini udah bentar lagi musim maulid. Mudah-mudahan dakwah saya lancar, mudah-mudahan gak ada halangan, dan insya Allah maulid kita barokah buat masyarakat kita ya Bu ya. Dah itu saja, terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.